Dari hasil quick count diketahui pemenang Pilkada Subang 2024 adalah pasangan Reynaldi Agus atau Religius. Seperti saya prediksi di video sebelumnya, Religius akan mengantongi kemenangan 51-53% suara. Mari kita bedah faktor apa saja yang menjadi kunci kemenangan Religius, sambil kita urai sedikit dinamika perjalanan Pilkada Subang 2024. Kubu Religius secara objektif mengakui ketokohan sosok Elita Budiarti saat ini akan sangat laku dan mudah dipasarkan. Ironisnya, pada babak awal peperangan Pilkada Subang 2024, kubu Religius memilih untuk menghindari opini publik tentang politik dinasti dengan tidak terlalu memproduksi jargon bernuansa elita. Maklum, Rey adalah putra dari ikon Golkar Subang tersebut. Tagar ngabret yang melekat dengan elita sama sekali menghilang. Paslon Rey Akur sebagai pasangan yang diusung Golkar, PDIP, dan PKS menjauh dari kemelekatan dengan figur elita sebagai ratu politik Subang saat ini, sekaligus anggota DPR RI dan ketua DPD Golkar Subang. Di babak awal kampanye, elita memilih berada di belakang panggung, bukan tanpa risiko ketika hal ini dilakukan. Terbukti, hingga 1 bulan pertama melalui tahapan kampanye, kubu Religius hanya bisa bersaing ketat dengan calon petahana Ruhimat. Upaya tim Religius tidak begitu signifikan, namun beruntung momen debat pertama telah mampu memperbaiki keadaan dan Akur tampil menguasai materi. Hal ini banyak berpengaruh mengingat saat itu pemilih ngambang masih di atas 30%. Rey Akur yang sama-sama pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi ternama di Indonesia ini menunjukkan kelayakannya. Penyampaian konsep berpikir yang ilmiah, referensi memadai, intonasi, kostum, kelugasan menjawab, hingga gerak tubuh memperlihatkan keduanya adalah pasangan energik dan pengalaman di dunia birokrasi. Ini mengingatkan publik bahwa Rey adalah mantan anggota DPRD provinsi dan Akur adalah mantan salah satu pimpinan DPRD Subang sekaligus mantan wakil bupati. Beberapa trim video debat menyebar dengan mudah di media sosial. Menyadari kenaikan rating ini, kubu Ruhimat sebagai petahana melakukan terobosan. Keunggulan Rey Akur pada titik ini dihantam sporadis oleh tagar anak bunda. Kita ketahui, elita dikenal dengan panggilan bunda, corak yang sebenarnya dihindari oleh kubu Religius. Isu politik dinasti diproduksi untuk disuplai ke kalangan milenial yang ironisnya sudah kadung basah melihat kualitas pasangan ini di debat pertama. Tidak sampai di situ, kubu Ruhimat juga melakukan penembakan psikis terhadap Panglima Religius, Ojang Sohandi, dengan mengangkat kembali isu korupsi OS di saat jadi bupati. Diketahui OS adalah mantan Bupati Subang. Pilkada Subang sedikit mirip dengan kontestasi Pilpres Amerika Serikat tahun ini. Di Amerika Serikat, Trump dihantam opini ketidakmampanannya menjaga stabilitas ekonomi negara. Trump juga dihantam serangan jasmani dengan penembakan. Namun Trump tenang, jiwa leadershipnya diuji. Secara nyata kubu Trump telah mampu mengubah peluru lawan menjadi pundi suara. Secara dingin, Trump menunjukkan faktor sebenarnya yang bisa menjadikan inflasi, dan secara nyata Trump memperlihatkan kelayakannya sebagai pimpinan perang yang tidak ciut meski ditembakkan menyisir kupingnya. Demikian Ojang Sohandi. Ia hanya sedikit berkomentar dan menggerakkan badan berlindung di balik tembok untuk kemudian kubu Religius melakukan perang terbuka yang selama ini ditakutkan justru dilakukan oleh Religius dengan dibagikannya rompi bertuliskan anak bunda moal nyandung. Publik Subang paham dengan tagar ini. Tentu saja kalangan ibu-ibu atau kalangan milenial yang memiliki idealisme terhadap tatanan sosial sangat terpengaruh dengan dibagikannya rompi bertuliskan anak bunda moal nyandung ini. Kubu Ruhimat membuka jalan bagi kenaikan popularitas Rey Akur. Religius secara terang-terangan melakukan kemelekatan sosok Reynaldi dengan elita. Religius tidak mau terus-terusan berada dalam keraguan. Ketakutan akibat produksi kata-kata dari kubu petahana dilawan dengan terstruktur. Di beberapa momen, acap kali Rey mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kelebihan Agus Maskur, yakni teknokrat yang berpengalaman.
Sebaliknya, Agus Maskur kerap menegaskan bahwa tantangan masa depan dengan digitalisasi dan dinamikanya membutuhkan peran seorang pemuda yang paham IT, bahwa Ray adalah pilihan tepat. Dengan saling menutupi kekurangan ini, mereka tampil kompak dan ideal. Kalangan akademisi jelas mengharapkan ini, terlebih kekhawatiran mereka salah satunya adalah ketidakharmonisan antara bupati dan wakil bupati pasca terpilih, sehingga bisa mempengaruhi kinerja birokrasi. OSE adalah singkatan dari Ojang Sohani dan Elita, plus kalangan pemain tua dalam hal ini Bambang Herdadi. Salah satunya, Ojang Sohani adalah mantan bupati yang terpilih dalam pemilihan langsung. Sementara Elita Budiarti adalah winner Pileg 2024. Nama keduanya masih sangat hangat serta masih memiliki pengaruh politik besar di Subang. Demikian Bambang Herdadi, eksistensinya adalah sebelum masa keemasan Ojang, sehingga keberadaan Bambang menjadi nilai plus. Dua generasi menyatu di kubu ini. Sedari awal, keikutsertaan paslon HRD Lina sudah saya prediksi tidak akan serius dalam pertarungan meraih piala kemenangan. Ini semakin terlihat ketika pasca pendaftaran. Kita lihat saat pendaftaran saja, EF sebagai ikon di paslon ini tidak ikut mengantarkan. Berikutnya, Haji Oom sebagai tokoh yang berada di paslon ini terekspos fotonya ke publik sedang berduaan dengan Rohimat. Terakhir, foto EF sedang dirangkul Bambang Herdadi. Ada dua versi. Pribadi Bambang menyerahkan suaranya untuk paslon yang diusung EF, yakni HRD Lina, atau Bambang sedang mengajak EF untuk mendukung Ray Akur. Yang mengejutkan, publik dipukul oleh video pertemuan HRD Ray pasca penghitungan suara. Dalam sebuah pertarungan pilkada, tahapan kampanye akan sangat mempengaruhi keputusan konstituen. Dimanapun, jika ada calon petahana, maka calon itulah yang dianggap kuat. Maka sensitivitas tim lain untuk melihat pergerakan suara haruslah mapan. Penempatan intelijen yang baik di kubu religius dan analis politik yang teruji membuat lingkaran zero paslon ini mampu membuat barometer yang efektif untuk kemudian menghasilkan inovasi strategi yang efisien. Di video sebelumnya saya memperkirakan raihan suara incumbent di kisaran 35-36%. Ini melorot dari angka kemenangan Rohimat pada tahun 2018 yakni kisaran 40%. Kemerosotan itu apa saja lain kali kita bahas. Salah satunya karena kubu Rohimat tidak memiliki metode evaluasi yang canggih. Kita paham militansi kader PKS tidak diragukan lagi. Ini sebabnya PKS menjadi domain di setiap pemetaan pilkada di Indonesia. Suaranya tidak mayoritas, namun bisa dikatakan pasti. Subang adalah salah satu basis suara PDIP. Meski saat ini PDIP Subang seakan kehilangan figur, namun setidaknya 60.000 simpatisan PDIP saat ini tidak akan kemana. Para saudara, di akhir video ini saya ingin menegaskan bahwa era ini telah memasuki post-truth, di mana fakta bukanlah hal mendasar, melainkan bagaimana kata-kata diproduksi secara masif untuk mempengaruhi opini publik. Maka musuh terbesar bagi paslon terpilih Ray Akur adalah opini publik. Musuh politik mulai memahami bahwa politik bukanlah jualan online yang bisa dikebut dalam live semalaman. Ada kepentingan untuk 5 tahun berikutnya, selain kepentingan personal dan kelompok periode berjalan. Namun demikian, tetaplah lurus, karena ketika saya melempar orang dengan bangkai, itu sifatnya spekulasi. Baunya menyebar, saya disalahkan publik, tangan saya yang melempar menjadi kotor, justru targetnya belum tentu kena timpuk. Lurus, dan semoga cita-cita Subang religius tercapai. Damai.